ke-19, di Bali terdapat 9 kerajaan, yaitu Klungkung Gianyar, Bandung Karangasem, Buleleng Mengui, Jembranan, Tabanan, dan Bangli. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels, pemerintah kolonial Belanda mulai menjalin kontrak dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Dalam perkembangannya, pemerintah kolonial Belanda ingin menanamkan pengaruh dan kekuasaannya di Bali. Oleh karena itu, Belanda mengirimkan 2 misi terpisah, yaitu misi ekonomi di bawah G.A. Grand P. Muliere dan politik di bawah Uskus Kopman. Misi politik dijalankan Belanda mengalami banyak kendala. Uskus Kopman harus berusaha mendekati raja-raja di Bali agar mengakui keberadaan kekuasaan Belanda. Selain itu, misi Belanda terkait penghapusan hukum tawan karang yang berlaku di Bali. Hukum tawan karang adalah hak merampas muatan kapal yang terdampar di wilayah kerajaannya. Keberadaan hukum tersebut menyebabkan raja-raja Bali tidak menghiraukan protes Belanda tersebut. Sebelum melakukan serangan, Belanda mengeluarkan ultimatum kepada kerajaan Buleleng yang sebagai berikut: 1. Menghapus tawan karang. 2. Mengakui kekuasaan Belanda dan ikut serta dalam bagiannya. 3. Memberi perlindungan pada para pedagang Belanda di Bali. Perang. Patih I Gusti Ketujuh-Lantik mempersiapkan prajurit Buleleng dan mempersiapkan pos-pos pertahanan. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Bali, pemerintah kolonial Belanda mengerahkan ekspedisi militer secara besar-besaran sebanyak 3 kali. Ekspedisi pertama dilakukan pada tahun 1846 dengan kekuatan 1.700 tentara. Pada serangan pertama ini, pasukan Belanda menyerang dan membakar Putri Buleleng. Dalam penyerangan tersebut, rakyat Buleleng semakin terdesak karena persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern. Benteng pertahanan Buleleng dan ibu kota Singaraja berhasil dikuasai Belanda. Raja dan Patih I Gusti Ketujuh-Lantik beserta pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraga. Pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraga. Pasukan Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Isi perjanjian tersebut adalah: yang pertama, dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng yang baru. Yang kedua, Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan. Yang ketiga, Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Tekanan dan paksaan Belanda dalam perjanjian tersebut dihadapi dengan tipu daya. Raja dan para pejuang berpura-pura menerima isi perjanjian tersebut. Akan tetapi, di balik perjanjian tersebut, Raja I Gusti Ketujuh-Lantik memperkuat pertahanannya atau memperkuat pasukannya. Di bawah pimpinan I Gusti Ketujuh-Lantik, penduduk Buleleng terutama di desa Jagaraga dan sekitarnya digerakkan untuk melawan Belanda. Pasukan I Gusti Ketujuh-Lantik membangun benteng pertahanan yang kuat di Jagaraga. I Gusti Ketujuh-Lantik juga mengembangkan pertahanan dengan gelar sirkuit kuat di Jagaraga. Pemerintah kolonial Belanda telah mengetahui Buleleng telah mempersiapkan kekuatannya. Setelah mempersiapkan kekuatan Buleleng, Belanda mempersiapkan untuk menyerang Buleleng. Pada 8 Juni tahun 1848, pasukan Belanda menyerang Jagaraga. Akan tetapi pertahanan pasukan I Gusti Ketujuh-Lantik cukup kuat. Dalam perlawanan tersebut, pasukan Buleleng didukung oleh satria wanita, yaitu istri I Gusti Ketujuh-Lantik yang bernama Jeno Jempiring. Pertahanan yang kuat mampu menggagalkan upaya Belanda. Kekalahan Belanda di Jagaraga tidak menyurutkan niat pemerintah kolonial kembali bergerak. Untuk mendapatkan kemenangan, pada tahun 1849, Belanda mengirim ekspedisi ketiga dengan kekuatan lebih besar daripada sebelumnya. Belanda mengarahkan 4.000 tentara dengan 3.000 pasukan tenaga pengangkut. Sementara itu, untuk menghadapi kekuatan tentara Belanda yang
Buleleng dilengkapi persenjataan modern. I Gusti Ketutjalantik bersama pasukannya mengobarkan semangat perang perebutan. Dalam penyerangan tersebut, pasukan Bali dan I Gusti Ketutjalantik lebih memilih gugur di dalam medan